mari bersama saya kita akan merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan, dan kiranya ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan percayalah, mari kita sama-sama tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita akan kasih Tuhan yang tak berkesudahan itu. Mari bersama saya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk waktu yang boleh kami sama-sama luangkan untuk kami mendengar sebagian daripada kebenaran-Mu. Kiranya pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong kami dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-41, di sana ada sebuah peristiwa ketika Yesus menangisi kota Yerusalem. Dikatakan di Lukas 19 ayat 41, ketika Yesus telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Kenapa tiba-tiba Yesus menangisi ketika melihat kota itu? Bapak Ibu Saudara, hari itu hati Yesus terenyuh, tentunya lebih daripada terenyuh. Maka kemudian dikatakan atau diceritakan oleh firman Tuhan, dia menangis. Kenapa? Bukan berarti tidak ada sebab atau alasan-alasan yang rasanya tidak bisa diterima begitu saja. Yesus menangis, ini ada alasannya. Yesus rasanya terluka hatinya ketika melihat kota Yerusalem, kota yang seharusnya di sana ada kemuliaan Tuhan, seharusnya nama Tuhan diperdengarkan, tapi justru kota tersebut menjadi tempat di mana kemuliaan Allah tidak nampak sama sekali. Maka Yesus merasa terluka, Yesus merasa sedih, Yesus merasa bahwa patut dia untuk meneteskan air mata, mengasihi kota itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga bisa merasa terenyuh, bahkan sampai meneteskan air mata karena satu dan lain hal yang ada di depan mata kita. Kemudian kita menangis, kemudian kita meratap, bahkan mungkin kita bersedih. Kemudian kita menjadi begitu terluka karena satu dan lain hal. Tetapi perbedaan yang kita mau belajar daripada Yesus, hari itu Yesus menangisi kota itu. Hati Yesus terluka, hati Yesus begitu sedih dan rasanya kalau sampai Yesus meneteskan air mata, itu bukti bahwa ini sesuatu yang sangat-sangat serius untuk disikapi dan direspon. Dan ketika Yesus menangis sedih, meratapi akan situasi kota itu, Yesus tidak berhenti hanya sampai di tetesan air matanya dan kemudian meratap terus, menangis terus. Mengapa kota ini seperti ini? Mengapa? Cuman bertanya mengapa dan kemudian berhenti. Tidak, Yesus ada follow up. Dia tahu hari itu dia memang menangis sedih atas kota itu. Dan kemudian Yesus tidak kemudian berhenti, berhenti kemudian pasrah dan kemudian memendam luka hatinya karena kota Yerusalem itu. Yesus kemudian bangkit karena ia tahu tujuan hidupnya adalah menunjukkan kepedulian dan terus memberitakan kebenaran kepada kota yang seharusnya kemuliaan Allah harusnya nampak di situ. Oleh sebab itu Yesus kemudian menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk tetap memberitakan kepada Yerusalem, kepada bahkan semua orang, kalau bisa ditarik garisnya kepada kita sekalian juga yang mendengarkan hari ini, bahwa mungkin Yesus sedang menangis hari ini melihat saya dan Bapak Ibu Saudara, sedang meratap sedih. Kenapa saya dan Bapak Ibu Saudara tidak ada kemuliaan Tuhan seperti Yerusalem hari itu? Mungkin kita sudah luntur kepedulian kita kepada sesama kita. Mungkin kita juga sudah luntur kasih kita kepada orang. Mungkin hati kita penuh banyak luka dan juga kemudian ada banyak hal yang membuat kita jadi kemudian tidak bisa lagi menata hati ini sebaik mungkin untuk menerima pancaran kasih-Nya Tuhan. Maka Tuhan sedih lihat kita. Enggak tahu sejauh ini bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dalam mengikut Tuhan. Adakah hari-hari ini tanpa kita sadari kita itu justru membuat hati Tuhan sedih dan terluka? Mungkin karena kitanya juga sudah banyak terlalu memendam rasa luka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti hanya sampai pada luka hati kita dan kemudian kita tidak lakukan sesuatu. Kita mau membebat hati ini, kita datang ke Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan dan minta Tuhan yang pulihkan. Saya tidak tahu karena apa Bapak Ibu Saudara dan juga saya tentunya terluka karena apa.
Mari kita beresin bareng-bareng. Mari kita lakukan yang terbaik, datang kepada Tuhan supaya kasih Tuhan bisa sapa kita kembali, dan kemudian Tuhan menjadi begitu bangga karena kita berhasil melewati segala sesuatu yang tidak baik, ya, luka hati kita kah atau apapun itu, sehingga kemudian kita jadi jauh sama Tuhan, jadi nggak bisa menikmati kasihnya Tuhan. Tuhan pengen kita selalu nikmati kasihnya, kasih yang peduli, kasih yang sangat aware kepada siapapun. Yesus tahu ketika menangisi Yerusalem, tidak hanya sekedar menangisi, tapi Yesus kemudian bikin aksi. Dia melakukan kepedulian itu lebih lagi, menyapa lebih lagi, dan kemudian Yesus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk tetap memberitakan kabar kasih sukacita kepada orang-orang di situ. Demikian pula dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai luka hati kita kemudian membuat kita stagnan, kita mandek, dan kemudian kita tidak bisa lakukan apapun, dan kemudian Tuhan tidak terpancar sedikit pun daripada hidup kita, karena hidup kita hanya dipenuhi dengan luka-luka saja. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kalimat atau sebuah tulisan tangan, bukan tulisan tangan, maksudnya tulisan yang ditulis oleh seseorang. Dia berkata bahwa salah satu ciri kedewasaan rohani ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi setiap luka-luka hati. Yesus hari itu terluka hatinya melihat Yerusalem, tapi Yesus punya kedewasaan rohani yang luar biasa yang perlu kita renungkan bersama. Kemudian dia bangkit, dia memang menangis, dia memang bersedih, tapi Yesus menjalankan step berikutnya. Dia tetap ada di tengah-tengah Yerusalem, memberitakan kasih Tuhan dengan berbagai macam pengajaran, mujizat dan sebagainya. Dia terus memperdengarkan akan kasih Tuhan dalam hidup orang-orang di Yerusalem. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah hari ini hati kita sudah kita tata begitu rupa, atau hari ini kita sedang mengalami luka yang begitu menyakitkan, tapi cuman ada satu jalan keluar? Kita akan tetap di situ atau kita mau keluar dari rasa sakit itu? Kita belajar dari Yesus. Yesus yang hari itu tidak hanya sekedar meratap dan menangisi Yerusalem, tapi kemudian dia bangkit dan dia melakukan perjalanan lebih lagi untuk memberitakan, entah situasinya diterima, dan kita tahu bahwa banyak orang juga tidak menerima Yesus, dan kita tahu pada akhirnya Yesus harus disiksa, Yesus harus menanggung hukuman. Itu sebagai bukti bahwa Yesus mencintai semua orang, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada resiko yang dia hari itu dia harus tanggung. Tapi artinya begini Bapak Ibu, kalau buat kita, jadi setiap kita, kalau Yesus pernah mengalami rasa sedih, menangis, dan hatinya terluka mungkin melihat keadaan Yerusalem, mungkin kita sedang dalam posisi yang mungkin tidak meratapi keadaan sebuah kota, tapi mungkin kita sedang meratapi sesuatu, atau kita sedang menangis karena sesuatu. Tetapi percayalah, mari kita ambil tindakan yang sama seperti Yesus, kita bangkit dan tetap melakukan bagian kita. Dan luka itu harus cepat-cepat diberesin, dan kemudian kita mewartakan kembali kasih Tuhan kepada banyak orang. Kita nggak tahu di sekeliling kita berapa banyak orang yang hatinya juga sedang terluka dan sedang memerlukan uluran tangan kita untuk boleh kita dampingi, untuk kita teguhkan, kita balut lukanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, jadikan hidup kita sama-sama menjadi orang-orang yang membebat setiap luka, orang-orang yang membalut setiap luka daripada orang-orang yang di sekeliling kita. Hari-hari ini terlalu banyak persoalan dan masalah yang bisa melukai siapapun, ya, melukai orang-orang di luar sana dengan segala persoalan mereka. Tugas siapakah membalut setiap luka hati itu kalau bukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Kabar kemuliaan Tuhan, kabar baik Tuhan harus tetap kita wartakan. Nah, bagaimana bisa sampai? Bagaimana orang lain bisa dipulihkan kalau kitanya sendiri belum pulih? Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, biarlah kiranya kasih yang daripada Tuhan itu memulihkan hati kita, memulihkan hati Bapak Ibu Saudara, dan juga tentunya kita bisa memulihkan orang-orang di luar sana. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih karena kebaikan Tuhanlah kami boleh ada hari ini. Bapa, biarlah tugas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Kau tebus, kami adalah agen-agen di mana kami orang-orang yang Kau utus untuk boleh menjadi orang-orang yang peduli buat orang-orang di luar sana yang di sekeliling kami, yang hari-hari ini mungkin hati mereka sedang bersedih, hati mereka penuh dengan luka. Kamilah Tuhan yang bertugas menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Pimpin sertai
kami, dan kalau di antara kami masih ada yang menyimpan rasa luka hati dan lain sebagainya, tolong kami Tuhan, tolong kami supaya hati kami Engkau pulihkan dan kami boleh jadi berkat bagi mereka di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan juga. Berkati firman Tuhan yang singkat ini untuk boleh jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga hamba yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.